Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Januari 2023 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Selamat Tahun Baru dan salam damai Kristus kepada semua pendengar setiap Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sehingga 34 yang bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, takut adalah senjata iblis untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi mundur, tidak mau ambil bahagian dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang berani, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Maka kita berani mengambil bahagian dalam hal yang positif dan benar. Moto kehidupan Yohanes Pembaptis adalah memberitakan kedatangan Sang Anak Domba Allah yang menebus dosa manusia. Anak domba Allah itu adalah Yesus. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Yohanes Pembaptis bertindak jujur, berani, dan konsisten. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan terhormat. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh hidup dan kesaksiannya kepada pribadi Yesus yang adalah Mesias. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang Farisi tentang hak dan dasar bagi seseorang untuk melakukan pembaptisan, dengan terang-terangan Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya bukan Elia ataupun Mesias. Malahan saat dia melihat Yesus datang kepadanya, secara spontan Yohanes Pembaptis dengan jujur berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes hendak mengatakan kepada para muridnya bahwa dialah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dialah korban dan sekaligus korban persembahan untuk menghapus dosa manusia. Di luar Yesus tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan, tidak ada pengampunan, dan tidak ada keselamatan.
Yang ada hanyalah hukuman dan kebinasaan. Bagaimana Yohanes Pembaptis dapat meyakinkan kebenaran itu kepada orang ramai? Dengan memberi kesaksian bahwa Allah yang mengutusnya untuk membuka jalan bagi Yesus dalam memberikan tanda sebagai ciri khusus sebagai Mesias, yaitu roh yang bentuknya mirip burung merpati. Dan tanda itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara dan saudari, setiap kita yang adalah pengikut Kristus harus memiliki keyakinan yang mendalam akan Yesus dan harus secara pribadi berani bersaksi tentang siapakah Yesus itu bagi hidup kita tanpa ragu. Bahkan kesaksian kita tentang Yesus bagi hidup kita harus meyakinkan sehingga kesaksian itu dapat menarik orang lain untuk percaya kepada Yesus. Untuk itu, setiap kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Yesus agar dapat mengalami kasih dan kuasa-Nya dalam diri pribadi dan memilikinya sebagai milik pribadi kita. Untuk itu kita harus bertekun di dalam doa, rajin merayakan Ekaristi Kudus, rajin membaca, dan tekun merenungkan firman Tuhan. Hal tersebut harus menjadi kebiasaan dan diolah terus-menerus sehingga meresap menjadi darah daging kita. Dengan demikian kita menyatu dengan Kristus sehingga kita juga mampu berkata seperti Paulus, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Atau, "Bukan aku melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Marilah kita meneladani Yohanes Pembaptis yang bukan hanya bekerja dengan jujur dan konsisten, tetapi juga berani mengambil sikap dan pilihan untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Kesaksian yang sesederhana apapun mampu menyentuh, menginspirasi, dan menyalakan kembali api iman, harapan, dan kasih orang yang mendengarnya. Fikirkanlah bahwa kesaksian Anda mampu membuat orang lain dibebaskan dari cengkeraman dosa dan tipu daya iblis. Jika selama ini Tuhan sudah berkarya banyak dalam hidup Anda, ada baiknya Anda juga membagikan hal itu kepada orang lain. Jangan takut memberitakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan Anda dari dosa dan kutuk. Sampaikanlah kuasa keselamatan yang Anda terima dari Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, marilah kita mengenali Tuhan dengan lebih lagi. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya buat kita, semakin kita kagum dibuatnya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Hosea berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Seperti apa tahun 2023 buat Anda? Mungkin ada yang merasa tahun ini tidak terlalu baik atau malah buruk. Dengarlah, Tuhan menyediakan yang baru bagi Anda. Tuhan membuka peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru di tahun yang baru. Bagi Anda yang menganggap tahun 2023 sebagai tahun yang baik, setidaknya menjanjikan, Tuhan pun menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi Anda. Apapun yang Anda rasakan di tahun 2023, semuanya merupakan bagian dari keberhasilan baru yang menanti di depan Anda. Oleh itu, bersukacitalah dalam menyambut tahun yang baru. Jalanilah dengan penuh semangat, keyakinan, dan harapan baru. Ada Tuhan dengan rahmat-Nya yang baru di tahun baru ini, dan Dia akan selalu berjalan bersama Anda dalam setiap langkah. Selamat tahun baru
buat semua. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 15 Januari 2023. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.